Halo semua, balik lagi sama saya Abah Kopdut alias Kopi Udut. Semoga jiwa kalian selalu semangat dan brutal. Kru bajak laut memanglah sangatlah luar biasa. Banyak sekali bajak laut dan anggota yang tersebar di penjuru lautan. Mulai dari bajak laut biasa hingga bajak laut yang mempunyai nama besar seperti seorang Yonko. Loyalitas terhadap seorang kapten sudah diwajibkan untuk semua kru bajak laut. Begitupun sebaliknya, untuk seorang kapten diwajibkan untuk melindungi krunya, karena sudah diwajibkan untuk kru dan kapten harus berlaku adil deh. Layaknya Shirohige yang memperlakukan anak-anaknya. Jika berbicara bajak laut, maka tidak akan lepas dari seorang kapten, dan jika berbicara kapten, maka tidak akan lepas dari seorang kru bajak lautnya. Oda Sensei pernah berbicara bahwa dalam kru bajak laut Mugiwara di akhir cerita sebelum mendapatkan One Piece akan ada seorang pengkhianat. Lantas siapakah orang tersebut? Jika benar, maka akan membuat cerita menjadi sangatlah luar biasa edan. Berjuang bertahun-tahun bersama melakukan sebuah perjalanan yang panjang, namun dalam bajak laut tersebut ada seorang pengkhianat. Mari kita lihat dan perhatikan seluruh kru bajak laut Mugiwara, dan apakah kita akan menemukan orang tersebut yang dimaksud oleh Oda Sensei. Yang pertama adalah Zoro. Zoro adalah wakil kapten dari Luffy, sekaligus orang pertama yang Luffy rekrut di East Blue. Meskipun Zoro terlihat bodoh, kita semua telah melihat perubahan Zoro dari sikap ataupun raut wajahnya. Sejak diperkenalkan, nama Zoro ini disebut sebagai pemburu bajak laut yang sangat kuat dengan tekniknya sebagai pendekar pedang. Kita semua sudah tidak aneh lagi, selalu ada kebodohan dari Zoro bersama Luffy. Namun di balik kebodohan tersebut, Zoro selalu mengatakan bahwa suatu saat nanti akan memotong kepala Luffy. Apakah candaan tersebut adalah sebuah clue dari Oda Sensei yang diperlihatkan untuk Zoro menjadi seorang pengkhianat? Asal usul Zoro pun kita sudah mengetahui lewat kolom SBS atau sesi tanya jawab antara Oda Sensei dengan fansnya. Ayah Zoro bernama Roronoa Arashi dan ibunya bernama Terra. Nama Zoro diambil dari kakeknya yaitu Roronoa Pin Zoro. Zoro juga adalah keturunan dari Wano yaitu Ryuma. Rasanya akan sangat berat jika Zoro adalah seorang pengkhianat, karena kita semua sudah tahu bahwa pengorbanan Zoro untuk Luffy bukanlah main-main. Banyak sekali momen yang berada dalam titik kematian untuk menahan beberapa musuh yang Luffy hadapi. Ada juga momen jika Zoro tidak menahan musuh Luffy sudah pasti mati. Jika Zoro ingin membuat Luffy mati, sebenarnya banyak sekali kesempatan yang terjadi. Tanpa Zoro melakukannya pun, jika Zoro niat sejak awal pasti Luffy sudah tewas. Namun jika benar Zoro adalah orangnya, maka akan menjadi sebuah cerita yang sangatlah luar biasa dan parah. Jika seperti itu, apakah cerita One Piece akan hancur atas pengkhianatan Zoro atau membuat alur cerita semakin menarik? Ada dua hal yang harus diperhatikan soal One Piece ini, membuat kita semakin penasaran atau membuat kita benci terhadap Zoro. Karena sejak dulu kita sudah mengetahui betapa respeknya Zoro, tetapi di akhir cerita sebuah pengkhianatan atau duri dalam daging bajak laut Mugiwara. Yang kedua adalah Sanji. Sanji sudah kita ketahui asal usulnya dengan cara Sanji berkhianat atau berurusan dengan Big Mom. Namun kita juga tahu bahwa hal tersebut dilakukan agar Luffy tidak berurusan dengan Big Mom, karena siapapun yang berurusan dengan Big Mom akan dihancurkan. Di sini juga kita tahu sebenarnya Sanji tidak ingin melakukan hal tersebut. Kita tahu bahwa rasa Sanji terhadap kru Mugiwara sudah tidak diragukan lagi, layaknya Zoro. Loyalitas dari Sanji pun sangatlah luar biasa. Dengan senang hati atau sepenuh hati selalu membuatkan makanan untuk kru bajak laut Mugiwara. Bahkan banyak sekali adegan yang selalu dilakukan menendang kepala Luffy dan sebagainya. Namun kita perhatikan Sanji selalu tulus dalam membuat sebuah makanan untuk Luffy, bahkan kru yang lainnya. Sangat berat jika Sanji adalah seorang pengkhianat dalam kru Mugiwara, karena kita tahu clue dari Oda sama sekali tidak menandakan bahwa Sanji adalah orang tersebut. Kilas balik dari Sanji pun sudah kita ketahui cukup banyak, mulai dari keluarganya seperti apa dan masa lalunya hingga berakhir di kapal Zep. Cita-cita seorang Sanji pun tidak menandakan bahwa Sanji akan melakukan pengkhianatan terhadap Luffy. Sanji hanya ingin melihat Putri Duyung dan menemukan Albu yang dimana semua jenis ikan terbaik di dunia terkumpul. Sanji juga cukup konsisten dengan tangannya yang tidak dipakai untuk melukai musuh, apalagi seorang wanita. Jika tangan saja menjadi bukti betapa setianya Sanji, apalagi respek terhadap kaptennya yaitu Luffy, akan sangat berat untuk Sanji jika orang ini menjadi seorang pengkhianat di akhir cerita. Yang ketiga adalah Usopp. Usopp adalah seorang sniper di kru bajak laut Mugiwara. Jika Usopp dihubungkan dengan sebuah pengkhianatan, maka akan cukup jauh. Yang pertama dari Usopp adalah bahwa Usopp tidak memiliki kapasitas besar untuk melakukan hal tersebut. Usopp bukanlah orang sekuat kru yang lainnya. Masa lalu Usopp juga sudah membuktikan bahwa Usopp bukanlah seorang pengkhianat. Usopp hanya mengandalkan sebuah perjuangan tanpa kekuatan yang dipadukan dengan kreativitas, dan selebihnya adalah keberuntungan. Kilas balik dari Usopp pun kita sudah mengetahuinya. Usopp dijuluki seorang pembohong di desanya, bukan seorang pengkhianat.
Keluarga Usopp pun demikian, tidak ada yang membuat Usopp mengarah ke hal tersebut. Ibu Usopp hanyalah orang biasa kecuali ayahnya. Jika Usopp berkhianat, maka sangkut paut Usopp adalah dengan ayahnya, yaitu bajak laut Akagami. Bisa saja terhubung karena Sang ingin mendapatkan One Piece. Sang berbicara demikian ketika di chapter belakangan ini ketika akan meninggalkan Wano. Usopp bisa saja menjalani hubungan di belakang layar dengan bajak laut Akagami yang ingin mendapatkan One Piece dengan Yasop sebagai jalannya. Usopp bisa saja membocorkan dengan cara apapun soal perjalanan Luffy, karena kunci utama mendapatkan One Piece adalah Luffy karena memiliki buah Sangad Nika. Sejak awal Sang sudah mengetahui bahwa buah tersebut bukanlah buah Gomu-Gomu. Jika dilihat dari kilas balik Usopp, maka hanya satu jawabannya yang dapat mengarahkan Usopp kepada pengkhianatan, yaitu ayahnya Yasop. Namun dilihat bagaimana Usopp selama ini, rasanya cukup berat jika Usopp adalah seorang pengkhianat, karena Usopp tidak memiliki kapasitas tersebut. Selain itu, cita-cita Usopp pun hanya ingin menjadi orang yang kuat dan pergi ke pulau para pahlawan, yaitu Elbap. Yang keempat adalah Neneng Nami. Nami adalah seorang kucing pencuri. Sejak awal kita tahu bahwa Nami selalu melakukan pencurian di desa yang direbut oleh Arlong untuk sebuah tebusan. Kita tahu bahwa Nami adalah seorang navigator saja. Nami hanya ingin hidup biasa saja, mengarungi luasnya lautan, kemudian membuat peta pulau ke pulau hingga pulau terakhir. Sederhana saja untuk tujuan hidup Nami, tidak seribet kru yang lainnya. Namun yang harus diperhatikan adalah asal-usul dari Nami yang belum diketahui. Kita hanya diperlihatkan Nami hanya anak biasa hasil korban perang yang diselamatkan oleh Belle Mary. Tidak ada yang menjelaskan dari keluarga mana Nami berasal. Nami hanya manusia biasa yang tidak terikat dengan nama besar layaknya Usopp, Sanji, dan Zoro. Tidak ada indikasi bahwa Nami adalah seorang pengkhianat untuk Luffy, karena cita-cita Nami adalah sejalan dengan Luffy. Tanpa Luffy, Nami tidak akan mendapatkan cita-citanya, karena Nami berhubungan cita-citanya dengan perjalanan Luffy. Tujuan Nami hanya ingin membuat sebuah peta lautan yang menjelaskan apa saja yang ditemuinya dalam sebuah perjalanannya. Sangat berat dan sangat jauh jika Nami termasuk orang yang kita curigai akan berkhianat kepada Luffy. Namun yang cukup kita perhatikan bahwa Nami belum diketahui asal-usulnya atau orang tua dari Nami itu sendiri. Yang kelima adalah Chopper. Chopper berperan sebagai dokter saja dalam kru Mugiwara. Sesekali kita juga diperlihatkan Chopper bertarung melawan musuh. Chopper hanya hewan biasa yang memakan buah iblis. Kita semua sudah tahu bahwa kilas balik hidup Chopper pun tidak memiliki keterkaitan dengan tujuan Luffy. Chopper hanya ingin membantu manusia sebagai dokter yang dapat menyembuhkan segala jenis penyakit. Begitupun dengan kilas balik berhubungan dengan Dokter Hiluluk dan Kureha. Jauh sekali dari kata pengkhianatan dari Chopper terhadap Luffy. Chopper juga tidak ingin tahu soal apa tujuan Luffy. Chopper hanya hidup untuk membantu semua orang sekaligus meneruskan tekad dari Dokter Hiluluk. Rasanya sangat berat dan sangat jauh dengan apa yang dimaksud oleh Oda Sensei sebagai pengkhianat, karena tidak sama sekali ada indikasi Chopper dapat melakukan atau berpotensi melakukan hal tersebut. Tidak ada hubungannya dengan pulau terakhir dan tidak ada hubungannya dengan mendapatkan sebuah kedudukan, karena cita-cita Luffy menjadi Raja Bajak Laut, atau lebih tepatnya adalah sebuah kedudukan atau tahta. Maka atas hal tersebut Chopper saya yakin bukanlah seorang pengkhianat seperti apa yang dibicarakan oleh Oda Sensei. Yang keenam adalah Nico Robin. Jika berbicara Robin, semua kehidupan Luffy ataupun tujuan Luffy akan saling terhubung. Kita semua sudah tahu bahwa Robin adalah orang yang sangat dingin tetapi mematikan dalam sebuah pergerakan. Robin sangatlah berpotensi untuk membohongi bajak laut Mugiwara, karena Robin adalah kunci utama dari tujuan Luffy. Akan sangat berat jika bajak laut tersebut tanpa ada kehadiran Robin. Peran Robin sangatlah fatal. Robin bisa saja memanipulasi Poneglyph layaknya kepada Crocodile. Robin bisa saja berbohong dengan apa yang Robin baca soal Poneglyph. Namun di sini kita harus perhatikan bahwa Robin cukup berpotensi berkhianat, namun cukup berat untuk dilakukan. Semua bersangkutan dengan sosok ayah Luffy, yaitu Dragon. Robin diajarkan apa yang perlu Dragon ajarkan, maka di sini juga kita tahu bahwa Robin akan mendapatkan konsekuensinya jika berkhianat. Jika benar urusan Robin bukan hanya dengan kru Mugiwara saja, atau tepatnya Luffy, Robin ini akan diburu oleh seluruh dunia, terutama bajak laut Mugiwara, angkatan laut, dan pasukan revolusi. Karena dampak pengkhianatan tersebut yang Oda maksud akan sangat besar. Namun kita semua harus memperhatikan bahwa Robin juga diselamatkan oleh Luffy di Enies Lobby. Kita melihat ketulusan Robin yang ingin masih hidup ketika kru bajak laut Luffy berusaha menyelamatkan Robin. Maka di sini Robin memanglah berpotensi, namun resiko besar harus ditanggung. Dan yang cukup jelas untuk siapakah Robin melakukan hal tersebut. Jika berbicara seperti itu, maka hubungannya adalah dengan Aokiji. Pergerakan Aokiji pun tidak diketahui akan kemana, karena banyak sekali yang dilakukan oleh Aokiji yang membuat kita kebingungan. Rasanya tidak mungkin Robin juga bekerja sama untuk bajak laut Kurohige. Memang di sini ada hubungannya berat antara Aokiji dan Kurohige. Kita juga tahu bahwa pergerakan Robin cukup tertutup dibandingkan dengan kru yang lainnya. Maka atas hal tersebut menurut saya bisa saja dilakukan, namun sudah jelas jika Luffy adalah seorang Yonko dan sudah tahu bahwa Luffy memakan buah Sangad Nika, resiko besar pada diri Robin atau nyawa Robin itu sendiri.
Yang ketujuh adalah perangki. Jika berbicara perangki, maka tidak akan lepas dari sebuah teknologi atau kapal. Banyak sekali ciptaan perangki yang bermanfaat untuk kelangsungan perjalanan Luffy. Karena tanpa perangki, kita juga tidak akan menemukan kapal yang cukup kuat untuk mengarungi ganasnya lautan. Karena tanpa perangki kita juga tidak akan menemukan kapal yang cukup kuat untuk mengarungi ganasnya lautan. Jika dihubungkan dengan pengkhianatan, maka perangki cukup jauh layaknya chopper. Perangki hanya ingin mengetahui seberapa banyak perkembangan yang ada di dunia, khususnya ciptaan orang terpintar yaitu Dr. Vegapunk. Tidak ada indikasi sama sekali untuk perangki yang menjadi seorang pengkhianat dan cukup jauh dengan kata tersebut. Mustahil untuk perangki karena tidak ada sangkut pautnya soal dengan tujuan Luffy yaitu menjadi raja bajak laut. Tidak ada yang mengarahkan perangki menjadi seorang pengkhianat. Kilas balik dari perangki pun hanya memperlihatkan perangki difitnah berhubungan dengan blueprint Pluton dan pembuat kapal Roger yaitu Tom. Dan cukup berat juga jika perangki berkhianat karena untuk tujuan apa perangki melakukan hal tersebut kepada Luffy? Karena harus ada dampak besar atas pengkhianatan tersebut untuk kru Mugiwara ke depannya atau berhubungan dengan perjalanan Luffy. Yang kedelapan adalah Jinbei. Jika berbicara Jinbei, maka berhubungan dengan ras manusia ikan. Tujuan Jinbei hanya menjadi manusia ikan yang berguna untuk manusia yang lainnya di berbagai ras. Kilas balik dari Jinbei pun tidak ada hubungannya dengan tujuan Luffy. Jinbei hanya menginginkan sebuah kesetaraan antara makhluk yang ada di dunia, tidak mendiskriminasi sebuah ras tertentu, menghapuskan perbudakan dan tahanan ataupun bukan. Tujuan Jinbei juga adalah untuk mengantarkan Luffy saja mencapai tujuannya, bersedia menjadi batu loncatan, bahkan hanya sebagai batu pijakan saja untuk Luffy. Karena Jinbei adalah manusia yang akan melakukan apapun untuk tujuan Luffy. Karena secara tidak langsung tujuan Luffy pun sama dengan tujuan Jinbei. Cukup jauh jika Jinbei dikatakan seorang pengkhianat di bajak laut tersebut. Jinbei juga selalu berlaku dewasa dalam menangkapi suatu hal dalam kapal tersebut. Saya cukup yakin bahwa Jinbei bukanlah orang yang akan berkhianat kepada Luffy, melainkan akan berkorban untuk Luffy. Sekalipun jika ada pengkhianat yang ingin membunuh Luffy, maka Jinbei bersiap untuk menukarkan nyawanya untuk keselamatan Luffy. Dan yang terakhir adalah Brook. Jika ditanya Brook, maka akan mendapatkan sebuah pertanyaan, bahkan jawaban yang cukup panjang dan sangat lebar. Banyak sekali kilas balik dari Brook yang tidak dibicarakan. Bajak laut Rumbar adalah bajak laut zaman dulu sebelum Roger. Bahkan sebelum Roger berlayar, bajak laut tersebut sudah melakukan perjalanannya. Brook mengetahui sedikit soal Roger karena pada masanya Brook bercita-cita hanya ingin menemui labun atau ikan paus yang di bawah dinding Ark sebelum Greenland. Banyak sekali kilas balik yang belum kita ketahui soal Brook. Jika Brook bercita-cita untuk menemui labun saja, mengapa harus melakukan perjalanan sama Luffy untuk sampai ke pulau terakhir? Mungkin ini adalah rasa terima kasih Brook ketika diselamatkan oleh Luffy. Jika dihubungkan dengan sebuah pengkhianatan, cukup banyak yang saling terkait dengan Brook. Mulai dari masa lalu Brook, bagaimana kejadian atau tujuan Brook yang sebenarnya. Karena cita-cita tersebut diketahui setelah Brook mati atau bangkit. Cita-cita yang sebenarnya sebelum Brook mati atau bangkit kembali belum diketahui pasti. Dari sikap Brook juga tidak menandakan bahwa Brook akan berkhianat. Kemudian Brook hanya bersikap biasa saja untuk mengundang tawa. Namun Oda Sensei tidak menjelaskan siapa yang akan berkhianat dan tidak memberikan clue apapun, tidak menjelaskan kru lama atau kru baru. Apakah hal tersebut hanya sebuah candaan atau prank belaka dari Oda, atau itu akan terjadi di kemudian hari? Kemudian untuk siapakah orang tersebut berkhianat? Karena tidak mungkin orang tersebut bekerja sendirian tanpa bantuan atau tujuan terhadap seorang dengan keuntungan sebagai imbalannya. Jadi gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan buat yang mau request sok aja nanti sama saya dibahas. Ya, jadi seperti itulah menurut saya mah. Menurut saya mah pasti mungkin kalau misalkan terjadi dari kru Mugiwara ada pengkhianat, menurut saya mah yang sangat menunjuk ke arah tersebut adalah yang pertama adalah Zoro, yang kedua adalah Brook ya. Kenapa sih saya bicara soal si Zoro? Si Zoro ini selalu berbicara akan memotong kepala si Luffy gitu. Di kemudian hari si Zoro ku aing dipotong si beheungna gitu. Ibaratnya begitu. Itu sebuah candaan atau bukan gitu di kemudian hari. Soalnya setiap di scan di masa lalu gitu, dia sebelum ke dunia baru suka gitu gitu si Zoro gitu. Kan sekarang udah di dunia baru mah berubah gitu si wajah, nanti sebelum time skip lah. Si wajah dan sikap si Zoro ini berasa berubah gitu. Zoro yang dulu bukan Zoro yang sekarang gitu, berubah gitu, entah kenapa gitu. Yang kedua adalah si Brook ya. Soalnya kan gini ya, menurut saya bisa aja si Brook ini Rox di Sebek ya, yang ngabokong gitu bahwa si Brook ini adalah kru dari Rumbar gitu. Bisa aja kan gak diperlihatkan misalkan wajah asli si Brook ini kayak gimana gitu. Si Rox di Sebek juga kan gak dikatakan mati, tapi dikatakan menghilang aja gitu.
Bisa aja seperti itu ya. Jadi begitu menghilang dari insiden Godpalai terus pura-pura jadi bajak laut lumbar kemudian hidup kembali gitu. Tapi dalam tanda kurung kalau misalkan si Rock di sebeknya belum memakan buah iblis yang sebelumnya gitu. Kalau pertarungan si Roger sama si Rock sudah memakan buah iblis, kemungkinan itu bukan si Rox gitu. Tapi kan ada kayak si apa namanya teh si Tits gitu. Si Tits juga makan buah iblis gitu. Bisa aja kalau bertarung sama si Roger udah memakan buah iblis, begitu kabur dari insiden tersebut makan buah yomi untuk hidup kembali gitu untuk tujuan si Rox disebek gitu. Nah kan nggak dibilangin gitu bahwa si Rox ini teh mati itu modar gitu, nggak dibilangin gitu sama Oda Sensei, dikatakan menghilang aja gitu. Dari kru-kru yang lainnya juga kan masih hidup gitu, si Shiki terus si Wangzi, si Perak dan yang lain-lainnya kan masih hidup gitu. Kemungkinan menurut saya mah Oda Sensei itu menyiapkan sesuatu untuk si Rox ini gitu, soalnya nggak mati Tapi itu mah baru teori lah, bener henteu nama ya. Itu mah soal teori aja. Ini mah cuman ngebahas soal ucapan Oda Sensei yang akan berkhianat. Tapi menurut saya mah akan sangat nyeri hati gitu kalau misalkan si Zoro berkhianat lah, nyeri hati gitu misalkan si Zoro berkhianat. Tapi kalau si Brook mah oke lah gitu lah, si Brook bae lah berkhianat oke nyamun bisa mah jangan gitu. Tapi yang sangat luar biasa kalau misalkan berkhianat mah adalah si Zoro gitu. Bakal plot twist pisan gitu kalau si Zoro berkhianat. Tapi tujuan si Zoro teh apa gitu? Bukan untuk mendapatkan One Piece, bukan untuk menghancurkan pemerintah dunia, kan tujuan si Zoro kan berbeda gitu. Eta menurut saya ya. Itu mah cuman teori lah, terjadi enggaknya mah gimana Oda Sensei. Saya mah cuman menghibur kalian untuk mengisi waktu kalian ya. Jangan lupa tanggal 6 nanti Gear 5 akan hadir bos. Wah siapkanlah diri kalian ya. Pasti ini teh sangat ramai pisan soalnya di internet juga wah foto profil semua pakai Gear 5 segila ini dan seedan inilah. Ya udahlah, salam sejahtera, Cibaduyut Kopo Cicadas, susu rayut rokok dadas, goodbye dadah.